Nah, teman-teman yang pada penghobi ikan-ikan awana, ikan apapun lah ya. Biasanya kalau ikan, kita yang penghobinya pasti berharap ya ikan-ikan kita itu sehat dan terawat. Kalau ikan-ikan kita misalnya ada yang sakit, itu udah pasti pusing banget ya teman-teman. Makanya ini kebetulan saya juga mau sharing yang ada ikan ini satu, anakan awana si kembang. Jadi semoga bisa cepat teratasi, ikannya bisa cepat pulih kembali. Kalau enggak biasanya bagi yang penghobi pasti ngerti ya, bola balik kita liatin ikan yang lagi sakit. Biasanya sih sedih sekali ya, udah stres tambah stres ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu saya kembali lagi dengan saya Cincin. Nah, hari ini seperti biasanya, saya kalau biasa sharing tentang pengalaman kami yang di ikan awana. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang ikan awana yang kembang sisik. Jadi lagi sakit ya, cuman ini belum terlalu parah. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya dekatin videonya ke ikannya. Kebetulan dia lagi kembang sisik, cuma belum parah ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat dulu. Cara atasinya teman-teman, saya mau kasih tahu. Ini kan kebetulan biasanya kalau kembang sisik ikan awana itu suka lesu kayak gini ya. Cara atasinya itu kita heaternya ini. Heaternya ini kebetulan kan kami punyanya itu bermacam-macam merek ya teman-teman ya. Dan ada yang 75, ada yang 150. Kita biasanya pakai yang sesuai akuarium ini teman-teman. Akuarium yang agak kecil ini pakai 75 ini udah cukup sih teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya merek apa yang bagus, kami sih nggak terlalu fokus ke mereknya ya, tapi ke manfaatnya biasanya ya teman-teman ya. Dan ini biasa di online juga banyak sih teman-teman bisa lihat ya. Ini kita beli juga bermacam-macam merek sih teman-teman. Ini heaternya saya pilih yang 75 ya teman-teman ya. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, ini kalau kembang sisik heaternya itu kalau misalnya mau pasang onnya itu mesti kelihatan teman-teman. Onnya mesti kelihatan, dan sebelum dimasukin coba periksa dulu heaternya. Ini kan kita sering pakai ini teman-teman, takutnya ada pecah atau ada apa gitu, jadi diperiksa dulu. Terus saya juga mau ingatin teman-teman kalau bisa punya heaternya jangan satu gitu loh, jadi harus ada serapnya gitu. Nah, kalau pasang itu kalau bisa onnya ini kelihatan. Nah, kenapa harus kelihatan? Kita biar biasa tahu nyala atau enggak. Dan setelah setengah jam atau 1 jam teman-teman, kita coba pegang airnya dulu, airnya itu hangat atau enggak gitu loh. Biasa kalau kita nyalain setengah jam lebih, dia udah mulai, airnya udah mulai hangat teman-teman. Udah saya pasang, bisa teman-teman lihat onnya saya munculin di depan, jadi gampang lihatnya ini on ya. Ini kelihatan lampunya nyala. Dan juga saya mau kasih tahu teman-teman, biasa kalau sisik kembang saya suka kasih yang pomade. Ini teman-teman, kebetulan kita ada tersedia. Biasanya teman-teman kalau misalnya nggak tersedia bisa sih pakai garam juga, cuman ini kebetulan kita ada obatnya, jadi kita kasih obatnya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, ini setengah jam lebih 1 jam airnya itu mesti dipegang teman-teman ya, dipegang lihat hangat nggak gitu loh, heaternya ini berfungsi nggak teman-teman gitu teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan langsung dicolok terus nggak, ini takutnya heaternya ini nggak berfungsi teman-teman. Saya mau kasih pomade-nya itu secukupnya aja ya teman-teman, nggak usah banyak sekali, jangan kebanyakan, jadi secukupnya aja gitu loh. Ini biasa saya kasih nggak terlalu banyak sih gitu. Nah, udah. Saya juga mau kasih tahu teman-teman, kebetulan kami juga selalu sediain akuarium yang agak kecil. Kenapa harus akuarium agak kecil? Biasanya buat tangani ikan-ikan yang sakit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan-ikan yang sakit di akuarium kecil lebih gampang sih kita rawatnya. Contohnya kita taruh obat, kita heaternya juga. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya udah semuanya kelar, ini jangan lupa ditutup supaya hangat juga gitu loh. Dan airnya juga jangan lupa dites ya teman-teman. Tadi kan teman-teman udah lihat saya kasih pomade. Dan jangan lupa teman-teman, ini busanya mesti diangkat. Kenapa mesti diangkat? Supaya obatnya ini nggak tersaring gitu loh. Nah, ntar kalau misalnya udah 3 hari itu kan teman-teman
mungkin bisa airnya itu jangan langsung diganti semuanya, jadi sedikit-dikit gitu loh teman-teman. Nah habis itu kita lihat dulu kondisinya, baru kita bersihin lagi. Nah teman-teman, saya juga mau kasih tahu teman-teman, ini kebetulan yang sisi kembang ini kan ikannya anakan teman-teman, dan saya pakai biasanya akuarium kecil gini udah cukup. Dan kalau teman-teman tanya, kalau misalnya yang awana yang besar ukuran 50 60 gini gimana? Nah mungkin bisa sih pakai akuarium besar teman-teman, tapi airnya itu mungkin dikurangin aja, dikurangin ya teman-teman ya. Dan jangan lupa heaternya itu mesti cukupnya itu mesti pakai yang besar. Dan kalau bisa sih teman-teman tanya sih ke toko yang memang akuarium ya, jadi tanya, biasanya dia suka kasih tahu untuk akuarium segitu pakai heaternya yang berapa teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau saya juga suka pakaiin dua sih teman-teman, jadi saya juga 1 jam saya tes airnya, kalau udah hangat saya cabut satu gitu loh teman-teman. Dan kalau bisa jangan beli satu aja teman-teman, heater ini sangat berfungsi teman-teman, kalau bisa beli dua ya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman tanya, Ci kenapa kok ikan bisa sisi kembang ya? Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, banyak sih sebabnya ya. Sebabnya itu mungkin satu, teman-teman di kebersihan di airnya. Ya, kedua busanya. Busanya kalau lama nggak dibersihin bisa juga, gitu loh teman-teman. Atau tiga, biasanya kalau makanan kurang fresh bisa juga. Nah, kalau ikan yang kami ini kita perhatiin ya teman-teman. Kebetulan kemarin kan ada ikan sapu-sapu ya teman-teman. Nah makanya kenapa kemarin saya sempat sharing, ikan sapu-sapu juga harus dikasih makan, karena kalau dia udah nggak ada kotoran ya teman-teman ya, dia akan sedot badannya ikan awana kita, dan lendirnya itu biasanya bisa bikin sisi kembang ini teman-teman. Nah, demikian saya bahas sharingan sisi kembang ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang tanya apapun, kalau misalnya ada kami pengalaman, saya akan sharingkan ya teman-teman. Jangan lupa, biasanya teman-teman kalau sharing saya semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Jangan lupa loncengnya ini teman-teman dinyalain. Kenapa loncengnya harus dinyalain? Karena apapun yang saya share teman-teman bisa tahu. Oke, tetap semangat kita terus teman-teman, kita saling berbagi. Teman-teman kasih saya ide, saya berbagi buat teman-teman. Oke, satu hobi, salam semuanya. Bye.